Lokasiar, sebuah podcast kolaborasi dari College Magazine X Kerja Sampai Pagi. Kali ini kita kedatangan apa? Seharusnya orang ini sebenarnya di hari syuting ini dia ulang tahun, teman-teman. Sayangnya podcast kita tidak proper. Saya kalau proper tuh kayak tiba-tiba ada ulang tahun datang gitu. Ada band-band manggung tiba-tiba di sini kayak Total Five. Terlalu berlebihan kayaknya kalau begitu. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Undercuff atau terlalu banyak nama belakang tuh nanti. Terserah saja apa mau dibilang. Sekarang undercuff dulu sekarang. Undercuff saja di sekarang. Undercuff dulu ya, karena lagi dalam masa promosi single baru. Yes, asik. Asik ya. Orang dalam kah? Orang dalam betul. Kami masih belum bikin apa-apa nih. Masih sibuk kita manggung. Kenapa? Band pertama apa namanya? Yang serius. Pertama, yang serius. Maksudnya yang mungkin serius, kita tahu, yang mungkin kita pernah dengar. Yang serius main band kalau festival-festivalan dulu, festival atau yang serius berkarya. Yang ada lagunya. Dulu nama bandnya itu Kitawa. Nama bandnya Kitawa. Memang tidak pernah kedengaran. Oh, ya. Karena vokalisnya itu masuk saya. Band pertama itu Kitawa, vokalisnya itu Shirley yang MC, yang biasa MC. Tapi itu saya masih SMA kalau SMA. Oh, tapi ada lagu. SMA. Sudah bikin lagu. Kebetulan ada festival kontesnya itu sama TVRI. TVRI apa RRI ya? Pokoknya yang juara itu dapat slot buat rekaman, bikin album kompilasi. Cuman album kompilasinya enggak terlalu dipublish lah. Hanya kompilasi di radio saja begitu. Cool Break kita pernah? Cool Break pernah sama Masuk album. Sama komik. Oh, kita juga komik. Band, iya. Sama komik. Kayak kita dulu ada punya tetangga tuh di dulu saya tinggal di belakang lokal. Ada lorong situ. Oh iya, Tahu tetangga aku situ, kalau saya nongkrong di situ. Pokoknya setiap saya nongkrong tuh saya cerita. Saya bilang, ada kemarin band saya ketemu, bagus, komik. Ini ada gitarisnya di sini. Jadi ke tempat nongkrongnya band-band. Oh iya, karena di situ kalau enggak salah keluarganya Hari di situ tinggal. Iya, terus kayak tadi malam saya nonton band apa di Cool Break, saya cerita gini. Ada orangnya di situ. Ada. Baru sama saya SMP begitu tuh kayak. Saya minta Bluetooth lagunya dulu. Iya, Hari keluarganya tinggal di lorong situ, lorong samping lokal situ. Tuh terus ada Cool Break itu tahun berapa di 2000 berapa itu? Komik juaranya tuh? Enggak, kalau waktu itu sebenarnya lebih 10 besar dia hitungannya, bukan juara 1 2 3 tapi 10 besar. Jadi 10 besar itu habis audisi studio terus dikasih panggung besar big eventnya. Habis itu masuk kompilasi album itu rekaman masuk kompilasi album. Sama Pinocchio. Pokoknya banyak itu. Pinocchio sering saya dengar juga. Pinocchio. Iya. Jadul. Saya nonton terus Jadul, dulu Cool Break saya nonton terus. Masih SMP sendirian saya nonton gitu, naik ojek dari Rono. SMP. Iya. Saya nonton dan saya tahu saya nonton komik gitu. Terus saya baru tahu juga kalau kita juga Victory. Kalau gila. Yes. Gila. Dulu SMP aku datang, dulu SMP 5 datang. Iya, SMP 5 pernah datang main. Terus sekolah-sekolah, main di sekolah-sekolah waktu itu. Saya ingat itu, ada satu studio Legend, ada posternya Victory di sana. Di mana? Di James Studio. Berarti kita lahir di James juga nih. Karena rumah itu hanya beda gang saja dengan James. Jadi rumah saya itu di belakang situ. Jadi memang akhirnya tahu main band karena bergaulnya ke situ. Karena kebetulan Jepri juga itu teman-teman kecil. Teman-teman main bola, main kelereng dulu kayak gitu. Akhirnya pas bikin studio berubah ini, dari yang tadi suka main bola, semuanya anak lorong pada belajar main musik, jadi anak band. Masih 16.000 di 1 jam? Iya. Atau kalau tidak bawa bungkus rokok tukar bisa main. Oh bisa? Iya bisa. Dulu ada program yang itu. Ada programnya? Bawa bungkus rokok tukar berapa? Kalau nggak salah 5-6 bungkus rokok gitu. Bawa itu tukar bisa main 1 jam. Soalnya belakang rumahku dulu ada studio.
Siklus namanya. Oh, Dia iya, 20.000. Iya. Jadi kita rela naik motor gonceng 3 ke James karena demi 16.000 Iya, itu. tapi dulu karena studio-studio dulu alatnya beda-beda, ada yang proper, ada yang tidak, ada memang yang high end, yang low end sih. Nah, kita nggak peduli, yang penting main, Nah, belum tahu juga bagus apa tidak itu. Gitu. Tapi Monitornya jelas atau tidak. kalau sama Victory sebenarnya bukan udah gabung sama Victory, lebih kepada kayak adisional saja. Oh. Jadi waktu itu mereka pulang dari kan lama di Jawa, di Jogja. Mereka jalan itu pokoknya di sana lah promonya. Nah, pulang Kendari, drummernya Darta itu keluar pas dia dapat job untuk tour dengan salah satu provider ini jalan tour berapa sekolah lah begitu. Nah, akhirnya pas karena sering nongkrong di James juga dulu, teman-teman sering nongkrong di James, akhirnya Aan saja yang main, boleh bantu isi ya. Ayolah gas. Begitu. Kenapa bukan Jeffrey-nya yang diajak? Jeffrey waktu itu lagi jalan juga dengan royalty. Oh. Dia lagi bantu royalty proses recording sama ada beberapa panggungan-panggungannya juga royalty. Karena jalan bersamaan itu hari royalty sama Victory. Ya. Kanda-kanda. Legend, Tapi itu semua kanda-kanda. Gitu. Legend. Ya, cocok betul. Sekarang sampai yang masih saya bingung sampai sekarang. Kemarin sempat bisa tanya, tapi saya masih bingung jawabannya Apa karena tidak kedengaran sebenarnya kemarin apa itu monitor itu di luar. Apa itu Ari? Kenapa lagu Legend Rokevada sekarang jadi di The Cuff gitu? Oh. Apa hubungannya ini band? Kalau hubungan sebenarnya tidak ada karena ya kayak begitu nih kita berteman dari dulu sama Yuda sudah berteman dari dulu terus memang tongkrongannya Yuda itu kan dulu kemana-mana. Saya juga kalau sama Yuda kan adik-adik saya dulu nih dinda-dindanya dia orang juga. Nah ada satu momen dulu The Cuff itu ada Hari yang sama-sama di komik, Hari Hibali gitaris. Nah kebetulan sama-sama di komik bikin The Cuff, dia gabung juga sama saya di The Cuff. Dia tuh akrab juga dengan Yuda. Nah pada waktu itu The Cuff mau kasih keluar juga adalah singlenya ceritanya begitu. Cerita-cerita lah dengan Yuda. Akhirnya Yuda bilang, saya juga pengen laguku ada di DSP begitu, pengen ada di digital platform. Karena kan kalau Rokevada keluar albumnya yang itu yang termasuk lagu yang di remake sama The Cuff, itu cuman bentuknya album fisik. Belum pernah keluar, belum pernah keluar secara digital. Paling di YouTube nih. Ya, di YouTube juga ndak ada di YouTube yang ada cuman ada 2 lagu saja lagu Rokevada yang ada di YouTube itu. Nah, yang aku bisa matiin akhirnya diserahkanlah ke kita gitu. The Cuff remake nih gitu ya. Remake nih lagu supaya saya ada lagu tapi kan royalti apa segala macam masih tetap haknya Bang Mas Yuda gitu royalti. Berarti versinya beda deh. Versinya sebenarnya hampir sama, nggak jauh-jauh beda Jita. Cuman remake-nya, cuman yang beda cuman beberapa aransemennya saja sama ya vokalnya. Karakter vokalnya Yuda dengan karakter vokalnya Ari kan lumayan agak jauh. Nah, kita mau Bagusan yang mana? Dua-duanya kayaknya kalau saya. Dua-dua karena punya karakter masing-masing. Ya itu dia kalau tanya bagus dengan tidak bagusnya kayaknya relatif di semuanya, tergantung orang dengarnya kayak bagaimana. Iya itu. Berarti kalau The Cuff manggung terus bawa itu aku bisa mati kalau dibayar berarti ada persenan. Ada persenan ke Yuda, ada. Oke. Boleh ditanya Mas Eto sama Om Yuda. Oke, sudah kayak band nasional, Bro. Ya kita mau dibayar tanda kutip cuman segini ya kita bagi-bagi lah. Ya biasa kasarnya kayak beli rokok gitu buat beli rokok. Itu legend itu Kurang lagu. lebih Itu seperti dulu saya bluetooth di lorong. Laris ya itu di lorong di bluetooth Iya, orang. aku bisa mati. Dan itu suara versi yang dulu kayak melengking sekali suara vokalis yang dulu. Lebih rock lah, lebih rock kalau yang versi lebih dulu. rock zaman dulu. Lebih rock. Ya musik rock emo 2000-an kayak begitu kalau aliran musiknya Rokevada tahun-tahun itu. Ada rock and rollnya juga. Dan akhirnya diambil lah jadi single The Cuff gitu. Ya, Single The Cuff pertama. daripada ini band habis festivalan ndak ada lagi lanjutannya, Jadi bikin single lah. daripada Single dilupa terpaksa. juga single ini bagus loh. Iya. Nanti maksudnya hilang tuh, nggak ada remake, jejaknya, di iya. remake, Ya, lagu-lagu band-band yang dulu, band-band Kendari tuh tidak ada, Pak.
di Iya, nggak ada untung remake ada lagi. fileku. Ada dulu yang file. Oh, minta pi. Minta pi. Ada bacrit, kulon ke Nah, bacrit. itu Bacrit. Itu band keren juga itulah, Bacrit. Terus, jadi sekarang di The Cave kan sempat sehabis browsing tuh ada Hina, lihat di video klipnya kita masih muda gitu. Masih masih kurus. 5 tahun yang lalu tuh uploadannya tuh. Iya, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang sama Elivas, 2019 ya. Terus ada apa lagi? Ada beberapa band lah yang kemarin saya lihat. Iya, Ilaika juga gitu. Terus sekarang Nyanyi, Di. Iya, sekarang kita Nyanyi, Di. Iya, Pak. Kasih Kita ndak pusing-pusing betah diri. Kak. Kita bosanan ke Aquarius Kak kita. Enggak sih juga. Taurus. 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 Soalnya setia. Enggak. Bukan kalau musik itu kan maksudnya luas. Terus masing-masing orang juga punya karakternya beda-beda. Tapi di beberapa band pada akhirnya ketemunya cuman itu saja. Cuman karena cocok-cocokan. Tapi ya karena kecil juga Kendari. Iya. Kendari juga kecil, jadi akhirnya sama si ini sebentar main sama si ini, akhirnya bikin band. Main sama sini bikin band. Karena kecil Kendari. Terus ya kadang biasa saya pengen main lagu-lagu kayak begini, tapi nggak cocok sama band yang ini gitu. Terus tiba-tiba ada teman cerita-cerita bagaimana ada materi yang kayak begini-begini. Kalau kita bikin musik seperti ini, kau mau? Ya ayo kita gas, kita coba saja. Kan kita nggak tahu jalur mana ini yang diterima doanya tuh. Coba saja, walaupun tidak ada yang jadi. Tapi setidaknya dicoba. Gitu. Tapi dulu saya pikir komik tuh kayaknya bakal sebesar Chef Band gitu. Tapi ternyata tidak terlalu. Apa yang kira-kira membuat itu tidak? Padahal lagu-lagunya bagus semua loh. Lagu-lagu yang waktu itu dibawakan. Jadi 3 lagu deh. sebenarnya itu kalau mau diceritakan panjang, bisa 4 episode. Asli. Oke, 4 Iya, part. bisa. Gimana ya? Tolong sponsor 4 part ini. Oh, itu kan. Nah, pokoknya cerita singkatnya kenapa maksudnya komik tidak Pendek umurnya. lanjut, pendek umurnya. Ya semuanya karena itu dia. Ya saya juga akui attitude kita main band juga kadang-kadang itu penting, hal yang penting. Attitude main band itu penting. Nah, Masih muda waktu itu lagi ya. masih muda, terus masih pengen apa. Dan juga nggak bisa juga kita salahkan kalau ternyata ada masalah-masalah internal yang maksudnya antara pribadi di personil begitu yang akhirnya bikin itu putus. Padahal sebenarnya kita sudah di luar, sudah dikontrak sama. Kalau dulu kan 2000-2000-an begitu kita main band, kalau berkarya kejar Nasional nih. kejar kontrak sama label. Kalau sudah sampai di titik itu, titik pencapaiannya kan sudah siap ini berarti sudah siap. Nah, Iya, Chef Band dulu pernah manggung di Hipipura sebelum nonton di CTV. Di SCTV. Iya, Sudah Hipipura pernah ada, manggung. Jadi kalau kita dulu juga ya kontrak sama itu misalnya satu label rekaman yang banyak, Naga Suara. Ya karena memang dituntut untuk sabar, terus dituntut untuk terus bikin materi, berkarya atau apa. Ya cuman kurangnya ya bukan saya bilang teman-temanku ndak bagus attitude-nya, saya pun juga mungkin ndak bagus attitude-nya. Pada akhirnya ndak ada yang betah untuk tinggal lama di sana. Dan terakhir itu saya sama Ote yang balik Kendari. Berapa lama itu kita di sana? Merantau. Hampir 2 tahun lah, 1 tahun lebih di sana. Manggung di mana itu? Kalau manggung Pernah satu panggung sama siapa? Yang kita rasa-rasa. Sabtu sama Raja pernah. belum pernah Naga sampai Suara tuh. belum pernah sampai sentuh panggung ke sana karena kalau di Naga Suara itu kecuali kita punya manajemen artis sendiri. Tapi kalau kita nempel sama manajemen artis yang ada di dalam Naga Suara Artis Manajemen itu kita tunggu antrian. Band di Naga Suara itu rilis tiap bulan kurang lebih hampir 100 lebih. Jadi masuk dulu di chart dari 100 artis pendatang barunya di urutan berapa. Kalau sudah masuk di 20 besar baru diurus biasanya begitu. Baru diurus sih, baru kasih video klip. Baru dibuatkan video klip, diurus turnya. Nah, kita komik pada saat itu waktu itu sudah ada di titik mau tur promo di radio-radio, terus di TV, jadwal sudah ada, ya cuman karena itu satu dan lain hal lah, akhirnya balik.
Berarti band yang paling jauh Mi kita itu Komik ya? Enggak, kalau dengan saya pribadi ya, band paling jauh sudah sama Komik. Menang Emal Wanted. Emal Wanted sempat ikut juga tapi waktu itu di Manado. Kita audisinya ikut Manado. Pinocchio ikut Makassar, karena kita sudah dapat slot Makassar, akhirnya kita dilempar slotnya ke Manado. Waktu itu tahun yang sama dengan Nggak ada band bagus berarti di Manado. dengan Gesi ada banyak band bagus, karena yang juara satu itu band dari sana. Itu yang dikirim ke Jakarta buat kompetisi finalnya. Jadi juara satu tiap daerah area dulu dikirim ke sana buat ikut kompilasi lagi. Nah, yang juara lagi kalau nggak salah Gesi kalau nggak salah itu tahun Gesi atau ya bersamaan dengan tahun Gesi. 2006 2007 2008 kalau nggak salah itu. Ella Like in the Face nggak pernah coba? Ella Like in the Face pernah, tapi hanya sampai di Kendari saja, nggak sempat ke Jingle audisi. Indomie. Enggak. Dulu keren. Iya keren. Sprite yang plong, The Plong. Iya. The Plong itu Dulu keren. banyak dulu kompetisi yang hadiahnya itu rekaman gitu, masuk album kompilasi. Jadi ya karena dulu kan digital belum ada bisa upload sendiri atau apa, jadi akhirnya satu-satunya cara supaya lagunya kita bisa sampai ke luar sana ya dengan cara itu bajak. dibajak Selebes dibajak. Iya berubah 15 tahun lah, 15 tahun ini berubah sekali semuanya. 10 sampai 15 tahun itu berubah sekali. Sekarang semua orang bisa. Gak enaknya sekarang pas sepulang Kendari waktu itu pertama ada band yang ada acara musik yang tampil dengan lagu sendiri gitu. Terus saya pikir kayak masih begitu-gitu, bahkan waktu itu temanku Lala ini ada bandnya suamiku Ilaika. Kan dulu saya nonton dia dari dulu ngeband pasti gitu-gitu lagunya. Pasti kau cover Paramore. Tidak dengar, coba Mas dengar. Iya ada. Lagu sendiri nih sekarang trennya berubah nih. Tapi dari Ilaika yang lumayan kan kayaknya kita belum ada tuh orang tuh kalau sudah umur berapa tidak mau dengar lagu baru. Saya dengar kita masih dengar yang sekarang kita masih dengar Koldiak yang suka putar-putar di kantor. Masih. Kita masih kalau lagu itu kalau kita suka sama kalau kita suka tapi ya memang realistis seperti itu. Kalau kita suka dengan musik ya kita tidak menutup telinganya kita untuk dengar berbagai genre. Mau itu tahun berapa, mau itu baru kemarin atau ya kita kalau nyaman pasti saya dengar. Dan ya kayak begitu nih Koldiak yang baru-baru sekarang Rumah Sakit. Ya karena ada dari beberapa materinya yang masih masuk begitu, yang masih kena dengan musik yang kayak begini cocok dengan saya kayak begitu. Kalau ada orang biasa kayak, sudah tidak mau mendengar lagu baru deh. Iya. Nggak bisa kita dengar lagu-lagu yang eranya saja gitu. Kalau saya, ya itu dia saya bilang tadi, musik kan ya universal, mau selama kita senang dan cocok di telinga pasti saya dengar. Nggak ada pilih-pilihnya. Maka random sekali dari Ilaika. Apa? Jukebox. Bagus kan itu jukebox. Saya keren lah. Band santri. Band santri. Lulusan Gontor. Tapi jujur dulu waktu main band pertama itu di tahun-tahun pokoknya 2000-an begitu, saya tidak suka dengan yang metal. Karena yang saya pikir itu apa ini orang bilang apa, ada orang bilang begini. Terus juga memang metal dulu kan lebih kayak vokalnya ndak clean ya. Jadi akhirnya saya tidak mau dulu dengar yang metal, tapi kesini pas dulu pertama sekali senang itu ya TFF. Kalau lokalan TFF ada, terus muncul Jukebox, terus coba-coba dengar apa Evik, masuk juga, nyaman juga, enak juga, ada juga part-part yang masuk juga gitu. Enak berarti Jukebox. Iya. Approve ya Jukebox. Approve lah. Evik tadi approve. Evik approve lah. BJRB? Approve dong. Approve bagus ya. Iya dong. Approve lah. Nggak mungkin pernah ada di dalamnya kalau tidak approve. Semua band-band kita sebut ini. Approve guys. Approve. Ilaika Ji, lama Aden weh. Terus kenapa kita dari Ilaika membranding diri dengan musik yang
cukup baru lah dengan yang maksudnya lebih ribet lah prosesnya. Kalau cerita Ilaika itu lucu-lucu sebenarnya. Karena memang out of the box jatuhnya. Kalau Ilaika itu out of the box karena seperti yang mungkin bintang tamu selanjutnya nanti yang akan jelaskan lebih detailnya. Siapa bintang tamu selanjutnya? Nah, nanti tunggu saja. Biar dia yang jelaskan apa itu Ilaika. Intinya Ilaika itu band out of the box. Jadi project apa ya sebenarnya, project egocentrik mungkin ya, lebih ke situ. Karena yang pertama itu tadi dia musiknya lain sendiri. Ya sampai Bapak juga pun kayaknya agak bingung untuk mencari celahnya seperti apa. Tapi itu Milaika gitu. Itu Milaika, nggak bisa dirubah mau ke arah mana. Tapi ada juga yang pada akhirnya masuk ke musiknya Ilaika walaupun belum banyak ya. Tapi ada juga yang masuk jadi kupingnya begitu. Oh Ilaika musiknya kayak begini. Ilaika kan karena Ilaika tuh pas kita branding diri sebagai kayak sekarang saya main musik yang kayak gini loh, yang rumit, yang keren. Terus tiba-tiba kita setelah panjang masanya branding sebagai Aan Ilaika, tiba-tiba jadi Aan The Cuff yang balik lagi. Kita capek kan main musik di Ilaika dengan yang masih musik-musik kayak begitu. Enggak Ji sebenarnya. Kita mau simple-simple kan. Enggak Ji. Jadi tiap musik kan kebutuhannya beda-beda juga. Kalau main metal pasti butuh sound yang kayak begini, butuh skill yang seperti ini. Kalau di Ilaika juga butuh pintar menghitung, matematika bagaimana begitu ya Bang ya. Pintar matematika, bagi-bagi. Nah, kalau The Cuff memang karena kebutuhan musiknya yang lebih kayak simple saja. Mau dibikin seperti ini saja. Jadi bukan lebih kayak mau membranding diri seperti ini, bukan karena capek main band musik yang ribet-ribet. Kalau capek main band ya pasti berhenti. Kenapa masih lanjut? Tapi lebih kepada kayak ya musiknya Ilaika tempatnya seperti begini, musiknya The Cuff itu seperti begini. Gitu. Siapa gitaris itu namanya? Itu teman. Gitarisnya The Cuff? Febri. Kenapa dia mau masuk The Cuff itu? Ditipu. Sudah paling muda, pasti band-band sebelumnya lebih rumit nih musiknya, lebih nyekil gitu. Saya janjikan surga. Nggak tahu juga sebenarnya itu saya juga bingung. Jadi itu ceritanya dari 2022 malah. Kan harusnya yang gabung sama The Cuff itu Elifas. Tapi cuman pas 2021 itu Elifas dia pindah ke Jakarta, dia fokus tinggal di sana. Akhirnya sudah milih kita cari saja yang lain. Nggak bisa kayaknya Elifas karena dia sudah fokus di sana. Nah 2022 itu 2021 saya kenalan sama Febri. 2022 cerita sama Nana, memang kalau ditajak Febri. Tapi semuanya bertanya dia mau jika. Iya. Karena kan Febri atau respect Ji. Maksudnya karena kan Febri dia lebih sering juga waktu itu memang masih sering bolak-balik Makassar. Dia masih selesaikan studinya di Makassar. Terus dia brandingannya memang juga yang saya lihat di awal dia main-main reguleran begitu. Jadi kayaknya kalau orang main reguler kan kadang biasa sudah masa bodoh nih kalau urusan mau berkarya deh, yang penting cuan gitu. 2024 kemarin, awal 2024 saya ketemu dia cerita-cerita, Feb, kalau kau main band yang berkarya kau mau? Cerita-cerita sama dia, terus dia tanya musiknya kayak bagaimana, kita sharing-sharing, kasih dengar sampel-sampel, beberapa sampel lagunya The Cuff yang sudah ada. Dia, oh iya, sama Oji kan dah, serius ini kau mau Oji? Iya sama Oji, tapi kita fight begitu, maksudnya ya you know lah, maksudnya kita tahu lah kalau main band untuk di Kendari yang ini paling bayarannya berapa masih berapa. Iya mau Oji kan dah, yang penting saya bisa kasih keluar apa juga yang saya pengen kasih keluar. Saya bilang, oh iya masuk Ji, berarti tipuanku soal kau. Berhasil lagi MLM lah dia. Berhasil MLM-nya. Kan secara genre kan dia jomblo. Iya, sebelumnya kan dia di Kam itu kan dia Brit-rock. Iya, Brit-rock betul. Pas di The Cuff kan langsung pop-pop alternatif gitu. Mau Ji juga karena itu dia, kita kasih dengar materi kemarin, dengar masuk Ji Feb. Kalau lagu-lagu kayak begini, main-main lagu begini, masuk Ji. Boleh Ji kita coba. Tapi saya sambil ngulik juga, bilang iya enggak apa-apa Ji, memang tujuannya kita bikin begini kan ngulik. Kita ngulik sama-sama. Berarti The Cuff konsepnya bencuan memang. Setengah-setengah lah, 50-50.
Kalau Ilaika. Nanti temanku yang jawab. Kembali lagi. Saya nggak mau, nanti temanku yang jawab. Biar udah habis di pertanyaan bagus juga. Iya. Kalau saya yang jawab nanti nggak ada yang ditanya dia. For your information di grup The Cuff ada ini laporan keuangannya. Gokil. Ada Excelnya. Nah, kalau yang itu kita di Ilaika juga saya terapkan seperti gitu. itu. Di Hina juga seperti itu, Ji. Oh. Jadi kalau pernah saya dapat ada teman sharing sharing begitu. Kalau kau mau masuk di industri musik bukan cuma berkarya, kau harus tahu bisnisnya. Kau harus tahu bisnisnya, kau harus tahu manajemennya. Walaupun mungkin hanya sekedar yang segitu-segitu saja, perputaran duitmu ndak jelas atau bagaimana, tapi setidaknya ada pola-pola yang kau bentuk karena ndak ditahu besok-besok rezekimu kau jadi, kau sudah siap dengan itu gitu. Karena kan kadang itu juga yang bikin biasa band agak sedikit ada trouble masalah. Karena awal-awalnya santai saya dulu tapi jalan saja pas lama-lama ujungnya ada sudah uang. mulai semuanya saya yang saya ini akhirnya. Yang penting dari awal kita sudah biasakan gitu. Kurang Jadi lebih Hina seperti masih itu. ada atau tidak? Masih. Hina masih ada, cuman karena teman-temannya orang tua semua. Vokalisnya kan bikin Kita single. tunggu saja. Iya, vokalisnya bikin single. Vokalis sudah bikin single, gitarisnya sudah di Jakarta. Iya, banyak jobnya. Banyak jobnya, kerjakan Raim Laode. Drummernya sekarang lebih banyak lagi kerjaannya. Tapi masih ada karena sebenarnya sudah ada beberapa materi yang tinggal rilis. Cuman hanya tunggu kesepakatan saja materi yang mana yang mau dirilis. Kalau Banyak Hina. sekali materi tadi. Ya, karena kemarin satu kali dikerja Hina kita bikin workshop sekitar hampir 2 bulan sama-sama. Jadi betul-betul kita gas semua materi diselesaikan. Tapi yang awalnya mau kasih keluar langsung satu kali EP, cerita-cerita akhirnya kesepakatannya kita keluarkan satu-satu saja single-single. Kapan lagi kita mau kasih keluar nih, tinggal kita bahas sama-sama. Yang penting panjang lah. Yang penting panjang, nah itu dia. Karena kalau takutnya sudah kasih keluar album atau EP, ada betul hilang. Karena lumayan juga lama hilang Hina, 5 tahunan juga hilang. Sekarang The Cuff lagi baru rilis single yang kedua. Asik. Judulnya Sudah. Sudah Mi. Oh 5 menit. Nah, 5 detik lagi. Judulnya sudah. Ditantan kita punya podcast kesian. Iya, Di. Terus ngobrol. Iya. Bisa. Cuman judulnya Sudah, nah itu agak-agak kalau di YouTube dia agak-agak ketimbun sama lagunya Ahmad Ben ya. Sudah jadi Kalau cari sudah agak-agak susah. Ahmad Ben scroll ke bawah. itu pun Ahmad Ben versinya ada banyak. Ada yang versi siapa, ada yang sudah versi The Rock-nya, iya, versi ini. Aduh. Jadi jangan cuma cari sudah. Harus makanya nama bandnya ribet, The Cuff The Viewer. Kayak 2 band itu The Cuff The Viewer. Kenapa masih ada The Viewer-nya lagi? Kenapa enggak The Cuff saja? Biar enak saja. Itu karena ini band memang tidak pernah serius sebenarnya, tujuannya tidak pernah serius, tapi pada akhirnya aja jalan-jalan saja, berjalan saja. Biarkan pada akhirnya nanti akan akan terbiasa Ji. Kalau memang orang mau membiasakannya, asik. Dia ketawa Naga. Memang itu yang aku pernah kasih tahu saya Naga. Dengar materi yang mereka, tidak Ji, nanti terbiasa Ji, asik. Bisa Ji. Nanti tanya sama dia saja. Berarti sebelum orang lain dia bilang bagus, kita dulu kita yakin itu Ya, bagus. harus yakin dulu sendiri. Iyalah kalau ndak yakin kita sendiri bilang ndak bagus, pasti negatif. Siapa yang tulis liriknya itu Sudah? Saya sama Ari. Ini kalau saya dengar lah liriknya. Ini tuh kayak kalau saya tuh judulnya kayaknya Mati Rasa sih judulnya. Sudah harusnya. Mi, sudah Mi. Menurut gua judulnya lebih cocok Mati Rasa sih kayaknya. Mati rasa nih Iya, karena kalau kita dengar liriknya tuh kayak ini tuh sudah ibaratnya kalau ini biar pasangannya sudah jungkir balik sudah peduli nih. Nggak urus Mi, Nggak urus Mi kau terserah Mi. Apa dulu? Harusnya terserah Mi. Pas kita tulis itu tuh bagaimana kita ulik rasa sakit yang zaman dulu yang akhirnya masuk di situ. Rasa-rasa galau dulu. Karena ini sakit sekali kayaknya. Nggak, kalau dia tuh sebenarnya universal juga. Oh, gitu. universal. Saya bilang, karena ceritanya tuh campur dengan itu Mi, kasus-kasus dengan main band juga yang dulu ada juga ceritanya masuk ke situ gitu. Jadi kayak ayo Mi, kita reuni lagi Jami deh. Sudah Mi, sama malas Mi gitu. Gitu. Kayak kurang lebih kayak begitu, tapi dicampur-campur ya tergantung
perspektifnya lagi orang yang dengar mau tentang pasangannya kah, atau mungkin tentang pasangan suami istri atau pasangan pacaran, kan bisa masuk ke semuanya. Gitu sih sebenarnya, Ri. Pas kita tulis kita menangis itu. Enggak, Ji. yang menangis Ari. Yang menangis penyanyinya. Yang menangis Ari dengan Gary. Dia bilang, "Apa kok tulis ini?" Iya, kesalahan apa sih kalau misalnya kalau anggaplah karakter utamanya kan yang nyanyi cowok tuh, berarti kalau dalam film berarti karakter utamanya cowok, ini cewek, nah itu udah bikin apa sampai Iya, ini sampai begitu ini sekalinya begitu sekali. Iya. Silakan dikembangkan misalnya. Gila. Kayak gitu saja. Selanjutnya apa nih setelah single kedua? Atau Lagi mau santai dulu, mau pindah band dulu? enggak, Ji, lagi proses sama Oh, yang kemarin teman-teman. ada yang kita Iya. bawakan itu yang di ada Energix. ada 4 materi yang lagi mau masuk recording. Ya cuman mungkin akhir bulan ini atau awal bulan depan baru mulai gas. Sekarang proses masih bikin ininya dulu, bikin aransemennya, guide-nya dulu. Memang arahnya ke situ. Memang mau bikin band-band komersil musika. Yang kayak begitu. Gitar-gitar musika ini. Gitar-gitar musika yang anu Masih saja geisha-geisha. yang mayor sekali lah gitu, yang mayor. Ya itu tadi 50-50 cuan dengan ini tuh lebih Kita kayak tidak takut gitu gak kan saja. di Kendari lagi transisi? Kayak sekarang kayak maksudnya Kendari lagi pamer-pamer musik yang aneh gitu. Enggak, Ji. Kalau saya Artu band Saudade, Iya. mau lagu-lagu Agak Meksiko, aneh, maksudnya ya. kayak terlalu jauh gitu ya. enggak apa-apa, Ji. Maksudnya enggak melulu, Ji, harus karena teman-teman yang lain bikin musik yang lain terus kita mau harus ikut searah ke sana juga bikin yang berbeda juga. Yang saya pegang kalau mau beda sekalian beda. Kalau mau ngikut sekalian ngikut saja begitu. Jadi kalau mau beda ya mau belok kiri, jangan Mutar ke balik jalan kita lurus. ini kayak Iya. mutar balik. Ya mutar balik. Yang penting intinya ya kalau mau beda sekalian. Biar mau dibilang bandnya ece, lagunya begini ya sudah begitu, biar itu saja dekap seperti itu. Karena pada intinya semua lagu bagus, Ji. Nggak ada lagu yang udah bagus, semua musik itu bagus. Tergantung masuknya kemana, orang yang masuknya kemana, tujuan musiknya mau dibawa kemana. Oh, kita tidak takut kalau lagi tidak musim lagu-lagu begini. Enggak, Ji. Kayak- Enggak, Ji. kayak Ada, Ji, buah-buahan. juga. Maksudnya pada akhirnya yang setelah lihat kemarin streamingnya, hasil streamingnya di ini, ada, Ji, juga. Maksudnya ternyata di umur segini masih ya memang targetnya pada akhirnya kembali ke umur 30-an. 30-an ke atas yang kembali ke zaman-zaman 2000-an kayak begitu. Paling itu yang dengar. Yang lebih gampang dicerna sih, saya dengar juga tuh hal langsung kayak Dan sekarang juga kan orang juga konser-konser nonton festivalan kejar yang 90s atau apa musik-musik kayak begitu. Tapi ya itu dalam perspektif lainnya. Kalau saya lebih kayak bikin saja terserah. Ya, yang mau dengar saja. Yang enggak mau juga enggak apa-apa sih. betul teman-teman, karena mau bagaimanapun musik The Cuff pasti panggungnya banyak karena mereka orang IO. Mereka orang IO. Kenal semua. Kacaunya itu Jadi enggak jelas. aman lah. Enggak lah. Bagi-bagi. Bagaimana Wonderkid kemarin di kota? Maaf, The Cup nggak bisa main. Angkat tangan kemarin The Cup. Iya, bukan ditumbalkan, kita bagi-bagi. Yang ditumbal sebenarnya teman yang satu. Eros. Gitu. Oke, terima kasih Om Siap. sudah datang. Sama-sama. Siapa 3 orang yang harus kita undang ke sini? Saya pengen dengar Yoyong dia cerita. Yoyong. Terus Yang sejarah kedua, ngobrol sih. Takutnya iya. Dia Takutnya serius. enggak sih. Asik sih dia, Di. Asik dia. Terlalu aman. Iya. Dua tuh. Dua. Tolong disensor. Sacet lala dulu. Kayoyong satu. Siapa lagi, Di? Yoyong Ilaika ini guys ya. Yoyong Ilaika ya. Siapa, Di? Satunya lagi Dulu dia jingle Indomie. Kapop. Apa? Kapop. Itu apa bandnya? Kapop. Dia bukan anak band, tapi dia bapaknya anak band. Bapaknya. Sama juga kalau mau cerita-cerita tentang yang dulu sama industri-industri musik juga. Oh, yang kemarin banyak kan juga kayak dia. di Namang yang Ya. iya. Oke. Foundernya, salah satu foundernya juga founder di Namang. Terus Karisa, Saya tahu siapa. drummernya Seth. Drummer Chef band. Ah, Oh, Saya menarik sih bahas Chef band. banyak sharing.
banyak. nanti saya bantu kalau dia mau, nanti saya bantu. Kenapa dari semua personel chef band drummernya kita mengundang? Karena dia yang paling seakrab. Itu yang pertama. Terus yang kedua dia enak diajak cerita sharing. Banyak dia bagi tentang pengalaman terus bermusik sama genre-genre musik karena dia dulu main top 40. Lama main top 40 jadi banyak ini apa namanya itu? Jam terbang lah. Referensinya banyak. Oke. Itu sih. Sempat di grupnya kita sempat diobrolkan juga. Kita Grup mengundang yang mana nih? di grup ya. Sempat kita mengundang Ucil. Menurut Ucil, oh iya, layak Ucil. atau enggak usah, Mi? Atau udah fokus cukur saja? Layak lah. Semua layak. Undang aja dia. Bagus juga. Kalau dia cerita aku cerita dulu sama dia, tes dulu. karena biasa saya cerita sama dia. Agak-agak. Begitu sih saya. Sudah, Mi. Oke, Ucil. Gitu. Itu ya 3 orang. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.